Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah, yakni Bapak Ilham Yunawamu, MA PDI. Perkenalkan, saya Tania Amanda Putri, mahasiswi Tarbiyah A1 semester 4 Universitas Islam 45 Bekasi. Ingin memaparkan materi tentang ilmu tauhid menurut aliran Murji'ah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Jangan lupa ditonton dan disimak ya teman-teman. Apa itu aliran Murji'ah? Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja'a mengandung pula arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a memiliki arti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yakni orang yang mengemudikan amal dari iman. Selanjutnya, teori yang berkembang mengenai asal-usul munculnya aliran Murji'ah. Teori pertama mengatakan bahwa gagasan irja atau arja dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik, dan juga bertujuan untuk menghindari sekterianisme. Murji'ah baik sebagai kelompok politik maupun teologis diperkirakan lahir bersamaan dengan munculnya Syiah dan Khawarij. Kelompok ini merupakan musuh berat Khawarij. Teori kedua mengatakan bahwa gagasan irja yang merupakan basis doktrin Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, sekitar tahun 695 Masehi. Teori ketiga mengatakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah dilakukan tahkim atau arbitrase, kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yang pro dan yang kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali, yakni kubu Khawarij. Kemudian pendapat ini ditentang oleh sekelompok sahabat yang kemudian disebut kelompok Murji'ah, yang menyatakan pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ajaran-ajaran aliran Murji'ah. Secara umum, pokok ajaran dari Murji'ah dapat dilihat dari beberapa pendapatnya, yakni yang pertama, rukun iman ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Yang kedua, orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia telah beriman, dan bila meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala ketentuannya tergantung Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap orang yang telah beriman. Selanjutnya, perbuatan kebajikan tidak berarti apapun apabila dilakukan di saat kafir. Ini berarti perbuatan-perbuatan baik tidak dapat menghapuskan kekafirannya bila telah muslim, tidak juga bermanfaat karena melakukannya sebelum masuk Islam. Selanjutnya, golongan Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang telah masuk Islam sekalipun orang tersebut zalim, berbuat maksiat, dan lain-lain, sebab mereka mempunyai keyakinan bahwa dosa sebesar apapun tidak dapat memengaruhi keimanan seseorang selama orang tersebut masih muslim. Yang terakhir,
Aliran Murji'ah juga menganggap bahwa orang yang lahirnya terlihat atau menampakkan kekufuran, namun bila batinnya tidak, maka orang tidak dapat dihukumi kafir. Sebab penilaian kafir atau tidaknya seseorang itu tidak dilihat dari segi lahirnya, namun tergantung batinnya. Sebab ketentuan ada pada i'tiqad seseorang dan bukan segi lahiriahnya. Burhanuddin pada tahun 2016. Selanjutnya, sekte-sekte aliran Murji'ah. Menurut Muhammad Imarah, sekte Murji'ah ada 12. Yang pertama Al-Jamiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Yang kedua As-Solihiyah, pengikut Abu Musa As-Solahi. Yang ketiga Al-Yunusiyah, pengikut Yunus As-Somari. Yang keempat As-Samriyah, pengikut Abu Samar dan Yunus. Yang kelima Asy-Syaubaniyah, pengikut Abu Syauban. Yang keenam Al-Ghailaniyah, pengikut Abu Marwan Al-Ghilan bin Marwan Dimsaki. Selanjutnya An-Najariyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najar. Selanjutnya Al-Hanafiyah, pengikut Abu Haifah An-Nu'man. Selanjutnya Asy-Syabibiyah, pengikut Muhammad bin Syabib. Selanjutnya Al-Mu'aziyah, pengikut Mu'az Al-Taumi. Selanjutnya Al-Maurisiyah, pengikut Basr Al-Musri. Yang terakhir Al-Karamiyah, pengikut Muhammad bin Karam Al-Sijistani. Menurut Harun Nasution, secara garis besar mengklasifikasikan Murji'ah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya dan bila diampuni Allah sehingga tidak masuk neraka sama sekali. Menurut aliran Murji'ah moderat ini, iman adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Rasul-Rasulnya serta apa saja yang datang darinya. Secara keseluruhan, iman tidak pula bertambah dan tidak pula berkurang. Tidak ada perbedaan manusia dalam hal ini. Penggagas pendirian ini adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Selanjutnya kesimpulan. Kelompok Murji'ah muncul pertama kali pada masa sahabat, yaitu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah tersebarnya berita akan adanya sebagian kelompok yang ingin menurunkan dari tampuk kepemimpinan dan muncullah fitnah dan menyebabkan terbunuhnya Utsman. Sebagian sahabat Rasulullah SAW menarik diri dari pertikaian yang terjadi. Konsep Murji'ah adalah sekali beriman akan tetap beriman selama-lamanya, walaupun orang tersebut melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Setiap kelompok yang muncul begitu mudahnya terpecah hanya karena permasalahan sepele. Setiap kelompok memiliki kepemimpinan dan prinsip masing-masing. Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan di atas bahwa aliran Murji'ah yang terpenting dalam kehidupan beragama adalah aspek iman, kemudian amal. Jika seseorang masih beriman, berarti dia tetap mukmin, bukan kafir walaupun ia melakukan dosa besar. Adapun hukuman bagi dosa besar itu terserah kepada Tuhan, akan diampuni atau tidak. Dan dikatakan Murji'ah karena ada sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Pengaruh aliran Murji'ah masih sangat banyak kita temukan di kalangan masyarakat dewasa ini, tetapi tidak dinamakan dengan aliran Murji'ah lagi. Di antara pengaruh-pengaruhnya adalah yang pertama, taklid, yang kedua, penundaan dan penangguhan, yang ketiga, iman dan kufur, yang keempat, pengampunan Tuhan.
Terima kasih atas perhatiannya. Video ini masih banyak kekurangan. Mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.